Diam-diam suamiku dan ibu mertuaku menyembunyikan wanita lain, calon istri suamiku, yang sudah mempunyai anak di rumahnya. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Sayang, pulang kerja aku mampir ke rumah ibu dulu ya. Suara Mas Fandi di telepon terdengar sedikit ragu, padahal ia baru saja kemarin melakukan hal yang sama. Iya Mas, jawabku singkat. Tidak bisa menyembunyikan nada aneh dalam suaraku. Entah kenapa, permintaannya itu terasa berbeda. Ini sudah kali keempatnya dalam seminggu Mas Fandi meminta izin untuk mengunjungi ibunya. Dulu ia paling sering pulang ke rumah ibu mertuaku 2 minggu sekali. Tapi sekarang hampir setiap hari. Ada apa ya? Batinku. Perasaanku tidak enak. Mungkinkah ibu mertuaku sedang sakit parah? Jika iya, mengapa Tasya adik iparku tidak memberitahuku? Bukankah seharusnya kami merawatnya bersama-sama? Gelisah. Aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Aku yang diliputi perasaan tidak enak sejak 2-3 hari lalu, bergegas mencari angkot. Mendatangi rumah ibu mertuaku secara diam-diam adalah tujuanku saat ini. Aku harus ke sana, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai di halaman rumah ibu mertuaku, langkahku tertahan saat melihat dari kejauhan Mas Fandi tengah mengangkat jemuran. Bukan jemuran biasa, itu pakaian bayi. Siapa yang melahirkan? Apakah Tasya? Rasanya tidak. Gadis 17 tahun itu bahkan masih suka memakai pakaian seksi dan sedikit terbuka sebulan belakangan ini. Tidak, pasti bukan Tasya. Lalu siapa? Nah, gitu dong, Van. Jadi suami itu harus siaga. Ibu mertuaku yang muncul dari arah ruang tamu menegur suamiku, yang di tangannya membawa sekeranjang baju bayi yang baru saja ia angkat dari jemuran. Apa yang ibu bilang tadi? Suami siaga? Suami? Ya Allah, siapapun, tolong katakan padaku jika tadi aku hanya salah dengar. Tidak mungkin Mas Fandi mengkhianatiku. Status di KTP Mas Fandi saat menikah denganku jelas. Lajang, belum kawin. Lantas bagaimana bisa ibu mertuaku dengan gampangnya menyebut Mas Fandi harus menjadi suami siaga? Siaga untuk istri yang mana? Aku buru-buru bersembunyi di balik pagar saat menyadari tatapan ibu mertuaku mengarah padaku. Ya ampun, semoga mertuaku itu tidak sempat melihatku di sini. Di saat seperti ini, otakku benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Aku tahu harus berbuat apa sekarang. Haruskah aku mendekati mereka dan bertanya, layaknya seorang karyawan yang meliput berita, menanyai mereka satu persatu untuk menuntaskan rasa penasaran tentang baju bayi itu? Ah tidak, rasanya itu bukan ide yang terlalu bagus. Aku putar badan, mengurungkan niat menyambangi rumah ibu mertuaku saat ini. Benar rasanya, ini bukan waktu yang tepat untuk aku mendatangi mereka. Aku yang kadang tersulut emosi, bisa saja membuat keributan, andai kata memang benar suamiku mendua. Jika benar Mas Fandi bermain api dan punya istri muda di belakangku, aku cuma takut tidak bisa mengendalikan diri, mengambil jalan pintas dengan menganiaya wanita itu untuk mengeluarkan rasa sakit hati. Jangan bertingkah barbar, Maira. Jika sudah begitu, siapa yang untung dan siapa yang rugi? Jelas akulah yang rugi. Bisa saja aku mendekam di penjara karena kasus penganiayaan. Sementara Mas Fandi bakal melenggang dengan mudahnya jatuh ke dalam pelukan istri baru karena aku sebagai istri pertamanya adalah seorang kriminal. Aku menarik nafas panjang dan menghembuskannya perlahan.
Maira, kalem. Angkot, Neng. Aku tertegun saat menyadari ada angkot yang tiba-tiba berhenti di hadapanku. Iya, Bang. Aku menjawab gugup sebelum mengayunkan kakiku naik ke dalam angkot. Aku yang tengah kalut memutuskan untuk pulang ke rumah, berusaha mencari cara yang terbaik untuk mengungkapkan semua kebenaran dengan kalem dan jauh dari kesan barbar. Kalaupun dugaanku itu salah, kan gak malu-maluin amat. Sumpah, amit-amit, jangan sampai deh masuk penjara gara-gara suami ketahuan poligami tanpa izin. Rugi dong dunia akhirat, aku gak mau. Sampai di rumah, aku men-scroll aplikasi belanja online berwarna orange saat sebuah ide muncul di kepalaku. Ah iya, pakaian bayi. Sebuah kejutan manis untuk suami tercinta. Aku tersenyum licik. Pasti ibu dan Mas Fandi bakalan senang nantinya. By the way, bayi di rumah ibu mertuaku tadi laki-laki atau perempuan ya? Ah, aku pilih yang unisex aja lah. Aku pun melakukan transaksi di aplikasi belanja online dengan cekatan. Kupilih kurir sebagai pengirim, karena kebetulan lokasi toko jaraknya tidak begitu jauh dari rumah ibu mertuaku. Jadi bisa diatur. Setelah urusan dengan aplikasi online selesai, bergegas aku pergi dan menghadang angkot untuk kedua kalinya siang ini. Ketika dalam perjalanan, aku tertegun saat menyadari Mas Fandi tiba-tiba menelponku. Mai, aku pulangnya agak telat ya. Genteng rumah ibu ada yang bocor, ujarnya begitu kami terhubung melalui sambungan telepon. Nah kan, alasan lagi? Oh, iya Mas. Aku menjawab dengan begitu santai dan sebisa mungkin menjauhkan kesan curiga. Ngomong-ngomong, kamu lagi di mana? Kok kayak berisik banget? Aku lagi di angkot, Mas. Emangnya mau kemana? Aku terdiam sejenak. Haruskah aku katakan langsung? Tadi aku khawatir kamu gak kasih kabar. Takut terjadi sesuatu sama ibu. Hah? Jangan bilang kamu mau nyusulin aku ke sini. Gak usah, Mai. Paling sebentar lagi aku juga pulang kok. Sudah, kamu putar balik saja. Nada bicara Mas Fandi terdengar berubah. Tunggu dulu, Mas. Sudah dulu, Mai. Ini ibu tiba-tiba manggil. Tanpa mengucapkan salam, Mas Fandi memutuskan pembicaraan. Aku pun menghela nafas resah. Sikapmu menambah kecurigaanku, Mas. Tapi aku tidak ingin gegabah. Kalau kecurigaanku salah, alhamdulillah. Tapi kalau benar, entahlah. Kedua kalinya aku turun dari angkot di depan rumah ibu mertuaku hari ini. Pandangan mataku langsung tertuju pada jemuran tadi. Sudah lenyap. Nah kan, masa iya tadi titipan jemuran tetangga? Rajin banget suamiku itu bantuin. Jemuran di rumah saja aku tidak pernah berhasil meminta pertolongannya. Assalamualaikum. Aku mengucap salam dengan suara sedikit lantang saat menyadari rumah dalam keadaan sepi. Waalaikumsalam, Mai. Ibu mertuaku membuka pintu dan menyambut kedatanganku dengan ekspresi gugup. Ibu, gimana kabarnya, Bu? Ibu sudah sehat? Aku mengajukan pertanyaan basa-basi pada wanita parubaya itu. Alhamdulillah, ibu sudah sehat, Mai. Sebuah senyum ramah tertoreh di bibirnya. Maaf ya, Bu. Akhir-akhir ini sepertinya ibu sering sakit. Tapi Mai sendiri baru bisa muncul. Habisnya Mas Fandi setiap kesini langsung dari kerjaan sih. Harusnya kan pulang dulu. Baru ngajak Mai ke sini. Ucapku menyesali sikap suami sendiri. Oh, gak apa-apa, Mai. Gak apa-apa. Memang ibu yang melarang Fandi untuk merepotkanmu. Sudah ada Tasya kok. Kasihan kamu. Nanti kamu capek kalau harus bolak-balik. Sahut ibu mertuaku lemah lembut. Kusunggingkan sedikit senyuman untuk jawaban yang berisi pembelaan terhadap Mas Fandi. Dan pemakluman yang begitu besar terhadapku.
Oh iya, ngomong-ngomong Mas Fandi mana ya, Bu? Kok nggak kelihatan? Tanyaku mengalihkan pembahasan sambil memutar wajah menatap ke dalam. Eh, lagi ke toko material. Beli apa ya tadi katanya? Sahut ibu mertuaku seperti sedang berpikir. Oh iya, mau benerin genteng ya Bu katanya? Iya, duduk dulu Mai. Kenapa ibu mertuaku jadi gugup? Aku kan cuma bertanya tentang suamiku, bukan yang lain. Maaf ya Bu, Mai mau ke kamar mandi dulu sebentar. Sudah kebelet banget nih dari tadi. Belum sampai 30 detik aku duduk. Aku bangkit dari sofa ruang tamu ibu mertuaku. Iya, silahkan Mai. Lagi-lagi ibu terlihat gugup. Aku bergerak menuju kamar mandi, mencari sampo dan sabun bayi. Nihil, tidak ada satupun perlengkapan mandi bayi di sana. Tapi indera penciumanku masih bisa sedikit menangkap aroma khas bayi. Ya, aku tahu aroma itu karena saat kakakku melahirkan anak pertamanya, aku sering membantu ibu di rumah mengurus anaknya. Kutinggalkan kamar mandi dan berjalan kembali ke ruang tamu. Ternyata Mas Fandi sudah ada di sana. Habis dari mana kamu, Mas? Tanyaku dengan ekspresi wajah yang aku buat senormal mungkin. Habis dari toko bangunan. Oh, kok tanganmu kosong? Nggak bawa apa-apa? Itu tadi beli paku aja. Ada di jok motor. Aku tersenyum tipis, pura-pura maklum. Oh iya Bu, ngomong-ngomong, kok pas Mai ke kamar mandi, tadi kayaknya ada aroma bayi ya? Di kamar sebelahnya Tasya. Tanyaku mengalihkan pandangan pada ibu mertuaku, yang duduk kaku seperti patung di sofa ruang tamunya. Tadi habis ada bayi yang nginep di sini apa gimana, Bu? Tanyaku datar, sambil menatap keluar. Pandanganku sempat menangkap ekor mata Mas Fandi dan ibu mertuaku saling lirik. Mas, Bu, tadi ada bayi ya yang nginep di sini? Terpaksa aku mengulang pertanyaanku, memaksa salah satu dari mereka yang nampak grogi memberikan jawaban cepat. 1 detik, 2 detik, 3 detik, tidak ada yang bersuara. Ya ampun, lama sekali sih jawaban mereka. Aku sudah tidak sabar. Oh, eh, itu, itu, iya. Semalam ada sepupunya Fandi yang main ke sini. Kebetulan dia punya anak bayi. Sahut ibu mertuaku dengan wajah yang terlihat sedikit memucat. Padahal ini Mai loh yang bertanya, bukan polisi yang sedang menginterogasi. Sepupu? Sepupu yang mana ya, Mas? Apa aku kenal? Tanyaku sambil terus berusaha menormalkan nada bicaraku ketika memindai wajah suamiku. Itu, itu, Mas Fandi terlihat sedikit gugup. Si Laura, sepupu jauh yang tinggal di Bandung itu loh, Mai. Baru pulang beberapa hari ini, karena pas hamil tua, suaminya malah selingkuh. Jadi dia nggak tahan deh, makanya dia pulang. Sambar ibu mertuaku cepat. Oh, suaminya selingkuh. Kasian banget ya. Aku menggelengkan kepalaku sambil mendecak singkat saat menunjukkan rasa simpati pada si Laura itu. Walaupun heran karena ibu mertuaku yang selalu menjawab, aku terus mencoba menenangkan diri. Meski hati diliputi perasaan curiga sedari tadi, aku tidak mau gegabah. Slow down, Maira. Ya sudah deh, Mas. Ambil sana pakunya yang ada di dalam jok. Sebelah mana genteng ibu yang bocor? Cepat diperbaiki. Setelah tadi gelagapan saat aku tanya perihal sepupunya, kini Mas Fandi nampak kebingungan ketika aku membahas pasal paku dan genteng. Ya ampun, sebenarnya gentengnya bocornya cuma sedikit saja kok. Lagian ini mulai memasuki musim kemarau. Nanti sajalah diperbaikinya. Kasihan kamu juga. Habis kerja,
Harusnya sudah istirahat. Sudah, besok-besok aja kamu mampir ke sini, sahut ibu mertuaku sambil menepuk-nepuk pundak Mas Fandi yang sedari tadi menunjukkan tampang kebingungan, seperti orang yang kelaparan tapi tidak ada makanan. Begitulah ekspresi suamiku saat ini. Oh, iya deh Bu, Mas Fandi mengangguk canggung. Kalau begitu, besok-besok saja Fandi kesini lagi. Ibu mertuaku mengangguk pelan sambil mengulas senyum. Ayo Mai, kita pulang. Mas Fandi mengalihkan pandangannya padaku. Aku masih enggan. Karena apa? Paket yang aku pesan tadi kan belum datang. Suamiku lantas berdiri, lalu mendekat dan merangkul pundakku. Permisi, paket. Detik kemudian, seruan dari kurir paket terdengar jelas di telinga, membuat semua orang yang ada di ruangan ini saling pandang satu sama lain. Mas Fandi lantas mengambil inisiatif, bergegas keluar untuk menghampiri kurir yang datang. Paket apa, Mas? Tanyaku begitu melihat Mas Fandi masuk sambil membawa sebuah bungkusan paket di tangannya. Suamiku menggendikan bahunya dan menampilkan tampang lugu. Palingan salah alamat, Mai. Mana coba? Aku lihat. Aku mengambil alih paket dari tangan Mas Fandi tanpa basa-basi. Paling salah alamat itu, Mai. Mas Fandi terlihat kekeh dengan pendapatnya. Ah, masa sih, Mas? Tapi kalau atas namamu seharusnya kan alamatnya rumah kita. Mas Fandi nampak bingung. Salah alamat tapi di sini alamat ibu. Ini juga bener loh, nomor HP-nya kamu. Aku menunjuk dengan santai paket yang sebenarnya aku pesan sendiri saat di rumah. Aku penasaran deh Mas sama isinya. Paling orang mau kirim paket untuk Tasya, tapi nggak tahu namanya. Makanya pakai namaku. Sudahlah, ditaruh saja. Mas Fandi memaksaku untuk tetap pulang. Ah, tapi aku penasaran. Ku tepis tangan Mas Fandi. Tidak ingin membuang waktu. Langsung kurobek-robek kertas dan plastik pembungkus paket. Dari lirikan mataku, terlihat jelas Mas Fandi menanti dengan wajah gelisah ketika aku membuka paketnya. Ibu mertuaku pun tidak kalah gelisahnya. Pakaian bayi? Ku angkat selembar pakaian dan kuperlihatkan kepada mereka. Aku memperhatikan dengan saksama perubahan raut wajah mereka berdua. Mengalami peningkatan dari gelisah menjadi tegang. Tuh kan, salah kirim. Sudah nggak penting. Ayo kita pulang. Mas Fandi memaksaku lagi. Bu, sepertinya ada yang nggak beres. Aku beralih menatap ibu mertuaku yang sedang mengetik sesuatu di ponselnya. Ya, untuk ukuran emak-emak zaman awal, ibu mertuaku memang bisa dikatakan cukup lincah bermain ponsel. Salut sekali. Gak beres apanya sih, Mai? Sudah ibu bilang kan, memang tadi ada anak bayi di sini, tapi sudah pulang. Anaknya Laura, kamu masih ingat kan? Nada bicara ibu mertuaku mulai berubah. Mungkin dia kesal karena aku mulai menampakkan kecurigaanku. Tunggu, ibu telepon Tasya dulu. Ucap ibu mertuaku menahan Mas Fandi yang memaksaku untuk pulang. Halo Tasya, ini kok ada paket atas nama Fandi? Isinya baju bayi. Apa kamu yang pesen? Tanya ibu mertuaku saat telepon sudah tersambung dan loudspeaker pun sudah diaktifkan. Iya Bu, hehehe. Jawaban dan tawa Tasya terdengar begitu sumbang. Emangnya untuk apa? Gak apa-apa kok Bu. Tadi Mas Fandi bilang mau beliin baju bayi untuk kado anaknya Mbak Laura. Tapi dia belum gajian. Jadi aku inisiatif aja beliin pakai uang kiriman dari Mas Noval. Ya sudah ya Bu. Aku mau latihan dulu. Sudah ditunggu sama teman-temanku. Assalamualaikum. Tasya mengakhiri percakapannya setelah berucap panjang lebar, tapi membual. Tuh kan, Tasya yang punya kerjaan. Gak ada apa-apa. Sudah sana, kalian pulang saja. Ibu mau arisan.
Tasya habis latihan itu biasanya pulang mepet maghrib. Ibu mertuaku seperti sengaja mengusir kami. Baiklah, kali ini aku pulang. Tapi dari apa yang telah terjadi sejak tadi di rumah ini, aku bisa menarik satu kesimpulan pasti. Mereka bertiga ternyata satu tim yang solid dalam bersandiwara. Membohongiku. Baik, Bu. Maafin Mai ya. Kalau Mai sempat curiga dan berpikir macam-macam. Mai pamit dulu ya, Bu. Kurai dan kucium dengan taksim tangan ibu mertuaku, walaupun hatiku sakit karena kebohongannya. Tidak mengapa, bukan kalian saja yang pandai bersandiwara. Aku juga bisa. Kita tunggu saja tanggal mainnya. Tenang saja Laura, Laluna, atau siapapunlah namanya tadi. Setelah ini, akan aku cari walaupun sampai ke lubang semut sekalipun. Sepanjang perjalanan pulang, Mas Fandi terus diam, seperti enggan diajak bicara. Mampir ngebakso yuk Mas, ujarku saat melewati warung bakso favoritnya. Kalau kamu mau, dibungkus saja. Aku nggak lapar, sahutnya agak dingin. Tumben sekali, biasanya dia tidak pernah menolak. Oh, ya sudah deh, nggak usah aja. Kalau Mas nggak mau makan. Aku memang hanya berbasa-basi menawarkannya. Ya, daripada tidak ada topik untuk dibahas. Mas Fandi kembali melajukan sepeda motornya tanpa bicara. Yap, hari ini dia berubah menjadi sosok yang lebih kalem daripada biasanya. Tadi di rumah, bukannya mandi. Suamiku malah terlihat sibuk berselancar di dunia maya dengan ponselnya. Melihat hal itu, aku berusaha tampil setenang mungkin, seolah tidak terjadi apa-apa. Ya, seperti hari-hari biasanya. Kok kamu nggak langsung mandi, Mas? Tanyaku iseng. Bentar. Hanya jawaban singkat-singkat yang aku dengar dari mulutnya, sementara tangannya sibuk menari-nari di atas layar ponsel. Matanya pun tidak lepas fokus dari benda persegi panjang itu. Ya sudah kalau begitu, aku yang mandi duluan. Mendengar ucapanku, barulah Mas Fandi mendongak dan menatapku. Iya, ya sudah buruan sana, kamu mandi. Aku membeliak. Loh, kok jadi kebalik? Biasanya aku yang sering memaksanya untuk mandi cepat. Lah ini? Ah iya, pasti dia mau menghubungi orang rumah sana. Aku tahu itu. Sambil melilitkan handuk di tubuhku, aku berpikir, apakah aku harus datang ke sana diam-diam, tanpa sepengetahuan Mas Fandi? Sepertinya jangan. Terlalu ketara kalau aku masih mencurigai mereka. Biarlah aku memantau suamiku di rumah saja dalam beberapa hari ini. Anggap saja aku sudah percaya pada kebohongan mereka. Kuguyur tubuhku secepat kilat. Kali ini aku memakai sampo dan sabun sekenanya saja. Handuk pun langsung aku lilitkan sedikit asal di badanku, tidak peduli pada air yang masih menetes melalui helai rambut. Aku hanya ingin cepat keluar. Aku yakin Mas Fandi pasti sedang menelpon seseorang saat ini. Dari kamar kami yang memang paling dekat dengan ruang tamu, sambil memakai baju, kupasang telinga baik-baik, berusaha menguping siapa tahu dapat informasi penting. Tapi nihil, tidak ada suara orang berbicara, bahkan sampai aku sudah berpakaian rapi. Bergegas aku keluar kamar memastikan apakah Mas Fandi menelpon di depan rumah. Ternyata tidak ada juga. Dia masih anteng di sana, di ruang tamu. Mas Fandi bahkan tidak menggeser posisi duduknya seperti sejak aku masuk tadi. Rapi juga cara dia bekerja. Oke, aku ikuti kamu, Mas. Mas, mandi sana. Apa mau aku buatin kopi? Ujarku sambil mengeringkan rambut yang masih setengah basah dengan handuk. Boleh deh. Mas Fandi pun masuk ke dalam kamar setelah meletakkan ponselnya di atas meja. Sebelum membuatkannya kopi, untuk sementara waktu, gantian aku yang duduk di sofa ruang tamu, sambil melirik-lirik ponselnya. Setelah guyuran air dari kamar mandi terdengar,
Dengan sigap aku membuka ponsel Mas Fandi. Tidak terkunci, seperti biasanya. Cukup aneh sih, pengalaman teman-temanku yang suaminya doyan jajan atau punya simpanan, rata-rata ponsel suami mereka terkunci dengan sandi pola atau angka-angka yang rumit. Tapi ini malah tidak. Aku gamang lagi. Dengan sedikit gugup, aku buka semua riwayat chat dan panggilannya. Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang mencurigakan. Setelah tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, ku letakkan kembali ponsel ke tempat semula, supaya Mas Fandi tidak curiga. Barulah setelahnya aku bangkit dan membuatkan kopi. Kalem Maira, kalem. Tidak masalah jika kini belum menemukan bukti. Yang penting jangan lengah dan tetap waspada. 3 hari setelahnya, tidak ada apa-apa yang mencurigakan. Mas Fandi bertingkah biasa saja. Ponselnya pun jarang dipegang. Namun seminggu berselang, suamiku kembali meminta izin pulang telat. Mau mampir ke rumah ibunya, karena ibunya mendadak sakit, katanya. Ya, entah benar atau entah tidak. Aku tidak tahu. Oke, mari kita buktikan. Kali ini, aku tidak mau gegabah. Dengan kepala dingin, aku sudah memikirkan baik-baik tindakan apa yang akan aku ambil kali ini. Aku akan menyusulnya diam-diam. Ya, diam-diam sajalah. Jangan sampai keceplosan seperti hari itu. Bisa ambiar nantinya kalau aku keceplosan lagi. Karena aku yakin, kali ini aku pasti akan bertemu dengan orang yang mereka sembunyikan dariku. Aku menaiki angkot setelah mempersiapkan mental dan menata hatiku. Mempersiapkan diri tentang apa kemungkinan yang bakal aku hadapi. Mai, kamu nyusul naik angkot lagi? Sambut ibu mertuaku saat aku mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Iya bu, kata Mas Fandi, ibu lagi sakit, makanya Mai buru-buru kesini. Balasku sambil mengedarkan pandangan, menatap ke sekeliling. Tidak ada. Tidak aku temukan baju bayi tergantung. Jangankan baju bayi, jemurannya saja tidak ada. Iya, itu tadi kepala ibu mendadak pusing. Rumah kayak muter-muter. Ibu mertuaku berucap sambil meringis. Tapi ini sudah sehat, Bu. Tanyaku memastikan. Sudah, tadi cuma kehabisan obat saja. Fandi datang langsung bawain obatnya. Sempat kulihat Tasya keluar sebentar, lalu masuk lagi. Bahkan sebelum sempat menyapaku. Soal sopan santun, dia memang kurang didikan kayaknya. Syukurlah kalau begitu. Mas Fandi di dalam ya, Bu? Mai mau masuk ya, Bu? Iya, sampai lupa. Ibu mertuaku menepuk bahuku seperti melupakan sesuatu. Lalu mengajakku masuk. Baru hendak memasuki ruang tamu, Mas Fandi terlihat keluar. Kok kamu nyusulin lagi sih, Mai? Mas Fandi jelas heran dengan kedatanganku yang tanpa diundang dan juga tanpa kabar berita. Iya, habisnya kamu kebiasaan sih. Setiap ibu sakit, pasti aku ditinggalin. Padahal ibumu itu kan ibuku juga, Mas. Ujarku sedikit berlebihan. Alah, kamu ini pakai repot-repot nyusulin ke sini segala. Padahal aku kan sudah mau pulang. Ajak Mas Fandi buru-buru, sambil meraih tanganku. Apaan sih, Mas? Aku baru datang loh. Ku tepis cepat tangan Mas Fandi, tidak mau menuruti begitu saja keinginannya yang secepat ini mengajakku untuk pulang. Enak saja. Ayo kita pulang. Jelas sekali Mas Fandi memaksaku kali ini. Enggak, Mas. Lagian ibu kan sudah sehat. Kilahnya membuatku semakin jengkel. Melihat aku dan Mas Fandi saling adu pendapat, ibu mertuaku hanya diam mengamati. Namun ketara sekali kalau ekspresi wajahnya menunjukkan perubahan. Lebih tepatnya, gelisah. Aku dan Mas Fandi yang masih terlibat percekcokan kecil dibuat terkejut saat mendengar dengan jelas ada suara tangisan bayi dari dalam rumah. Loh,
Ada bayi di rumah ini. Bayinya siapa? Tanpa melihat dulu bagaimana suami dan mertuaku bereaksi, aku langsung bergegas ke dalam, mencari dari kamar mana tangisan bayi itu berasal. Dan ternyata dari arah kamar Mas Fandi sewaktu masih bujangan dulu. Sialan! Ya ampun, ada dedek bayi di sini rupanya. Bayinya siapa ini? Gemes banget, ujarku sambil berjalan mendekatinya, menghampiri bayi yang beberapa hari ini membuatku penasaran siapa ayahnya. Aku bersikap tidak tahu diri, nyelonong begitu saja, masuk tanpa permisi, dan tanpa basa-basi, aku langsung mengangkat bayi mungil itu ke dalam dekapanku. Sengaja aku hanya fokus pada bayinya saja, belum ingin fokus pada emaknya. Nanti sajalah. Ih, ini dedeknya siapa sih? Bikin gemes deh, ujarku menggoda bayi itu, yang sebenarnya belum paham juga sama ucapanku. Dari lirikan mataku, bisa kupastikan Mas Fandi dan ibu mertuaku menyusul ke sini, ke kamar ini. Mas, kayaknya aku pengen nginep deh malam ini. Seneng tahu ada bayi di sini, jadi ramai. Siapa tahu bisa untuk pancingan kita. Terus aku bisa hamil. Masih sambil mengayun pelan tubuh si bayi itu. Aku heboh sendiri saat mengutarakan keinginanku dan pendapatku. Boleh ya mas? Bolehlah. Boleh dong mas. Aku merengek layaknya seorang anak kecil yang meminta dibelikan es krim pada ibunya. Mas Fandi tidak terdengar suaranya. Dia mendadak sariawan apa gimana sih? Kenapa berlagak gagu? Kalau mas mau pulang, mas pulang saja sendirian. Pokoknya malam ini aku pengen dekat sama bayi ini. Siapa tahu besok-besok aku ketularan. Iya kan mas? Boleh dong aku di sini. Mai, mendingan kita pulang saja deh. Entar takutnya malah jadi rewel tuh bocah, kata Mas Fandi setengah membujuk. Rewel? Emangnya aku ini bikin gaduh? Nih, buktinya aku gendong diam saja. Oh iya, aku tadi nanya, ini bayinya siapa? Lagi-lagi sunyi, tidak ada yang bersuara. Hanya celotehan bayi mungil ini saja yang mengisi pendengaran. Ngomong-ngomong, Mbak ini siapanya Mas Fandi ya? Sepupunya juga. Aku lantas tertarik memfokuskan pandanganku pada ibu muda yang sedari tadi hanya duduk, tidak bergerak dari tepian ranjang. Anu, itu saya, pelan dia bersuara, dan entah kenapa membuat jiwa kriminalku meronta-ronta. Kira-kira salah nggak sih kalau aku ingin meremas mulutnya? Mai, dia ini Laura. Ibu mertuaku beringsut mendekati wanita yang sedari tadi nampak kesulitan, walaupun hanya mengungkapkan sepatah dua patah kata. Mengenai jati dirinya, dengan penuh kasih sayang, wanita parubaya itu mengelus punggung wanita yang katanya itu bernama Laura. Agak berlebihan menurutku. Bukankah ibu bilang kalau Laura itu merupakan sepupu jauh Mas Fandi? Tapi kok bisaan banget ya? Sedekat itu, sudah seperti memperlakukan anaknya sendiri. Oh, jadi sepupu yang diceritain kemarin ya? Tanyaku, meski hatiku sudah dihadapi perasaan tidak enak sedari tadi. Iya. Loh, kok balik lagi? Aku mengerutkan dahi, menatap ibu mertuaku. Karena sedari tadi, dia yang asik menjawab. Iya, kan hari itu sudah diceritain. Suaminya selingkuh. Sekarang suaminya benar-benar ninggalin dia. Jadi, dia kembali dan ibu yang meminta dia untuk tinggal di sini. Jika sedang bersandiwara, aku akui, akting ibu mertuaku patut diacungi jempol. Lancar loh dia ngomongnya. Sudah seperti artis yang paham skrip di luar kepala. Oh iya, cuma kenapa dia harus kesini ya? Memangnya orang tuanya kemana? Tanyaku menyelidik.
Dan saat kulirik wanita yang konon bernama Laura itu menunjukkan tatapan sendu lantas menunduk, persis seperti wanita yang teraniaya dalam sinetron Indosiar. Muak sekali aku melihatnya. Mai, kamu nggak pantas bertanya seperti itu. Dia ini sedang kesusahan. Sudah, daripada kamu banyak tanya, mendingan kita pulang saja. Mas Fandi yang sedari tadi hanya diam, tiba-tiba menyambar ucapanku. Bukan secara lemah lembut, tapi cukup tegas dan tidak enak didengar. Membuat dadaku bergemuruh dan ingin sekali melempar bayi di tanganku ini, jika tidak ingat perihal kemanusiaan. Dia kesusahan. Lalu bagaimana denganku, Mas? Kutatap wajah Mas Fandi dengan tatapan nyalang. Aku kan cuma nanya, Mas. Kok kamu malah gak terima sih? Lagian apa salahnya kalau sekali-kali aku nginep di rumah ini? Ini kan rumah ibu mertuaku. Atau jangan-jangan aku sudah gak dianggap sebagai menantunya lagi di sini. Sampai-sampai setiap ibu sakit saja, kamu gak pernah ngajak aku untuk kesini. Kuletakkan bayi mungil itu kembali ke kasur. Suaraku mulai serak, hampir saja pertahananku jebol. Wajah sedih tidak bisa kusembunyikan. Bukan sedih karena merasa tidak dianggap, melainkan karena baru kali ini Mas Fandi membentakku di depan ibu mertuaku. Tahan, Mai, tahan. Seperti sebelumnya. Ibu dari bayi kecil itu menunduk. Terlihat raut wajahnya berubah lebih sendu. Apa pertanyaanku begitu menyedihkan untuknya? Aku rasa sih biasa saja padahal. Ya sudah, kalian biar tidur di sini saja. Kamu yang salah, selama ini tidak pernah mengajak Mai bermalam di sini. Kamu yang salah, selama ini tidak pernah mengajak Mai untuk bermalam di sini. Ibu mertuaku akhirnya memberikan keputusan. Seperti ingin menengahi pertengkaran yang terjadi di antara aku dan anak sulungnya itu. Mendengar ibu mertuaku bersuara, raut wajah Mas Fandi terlihat mulai melunak, tidak tegang seperti sebelumnya. Ya sudah kalau begitu, aku akan ambil baju dulu ke rumah. Cetusnya kemudian, meski mungkin masih setengah hati. Mas Fandi keluar juga dan pergi membawa motornya untuk mengambil baju ganti. Karena Laura sudah terlanjur di sini, berarti nanti malam kalian tidur di kamar satunya lagi ya? Usul ibu mertuaku kemudian. Aku diam, ingin menjawab lantang. Ini kan kamar suamiku dulu. Harusnya Laura dong yang di sana. Tapi ya sudahlah. Bentakan Mas Fandi tadi menyadarkanku bahwa percuma aku pakai cara kekerasan. Di sini posisinya aku sendiri. Berontak juga percuma saja. 1 lawan 4. Lebih baik aku pura-pura percaya sajalah pada setiap apa yang dikatakan oleh mereka. Iya, Bu. Biar Mai bersihin dulu ya kamarnya. Aku pun mengangguk pelan. Bertindak layaknya menantu idaman. Ya sudah, ayo ibu bantuin. Ucap ibu mertuaku padaku. Laura, kalau ada perlu apa-apa panggil Tasya saja ya. Masih dengan gayanya yang lemah lembut dan sangat keibuan. Ibu mertuaku mengalihkan pandangan pada wanita bernama Laura itu. Iya, Bu. Laura mengangguk penuh hormat pada ibu mertuaku. Ih! Sepanjang membersihkan kamar yang sudah lama tidak terpakai, aku hanya berbicara bila ibu mertuaku bertanya sesuatu. Tidak seperti biasanya. Ibu mertuaku yang selama ini terkenal ramah dan banyak bicara, kini berubah menjadi sosok yang pendiam dan irit bicara. Mungkin makan siangnya tadi tidak cukup mengenyangkan. Bertepatan dengan bersihnya kamar, Mas Fandi terlihat kembali dengan membawakan pakaian kami. Aku memutuskan untuk berdiam diri dan mendinginkan kepalaku sejenak sebelum keluar untuk menempel pada Mas Fandi. Biarkan sajalah. Dibilang seperti upil nanti, aku cuma ingin melihat reaksi wanita sok kalem itu. Akankah dia terlihat cemburu? Oke, kita buktikan nanti. Tasya, antarkan makanan ini ke kamarnya Laura. Ibu mertuaku menata makanan khas orang habis melahirkan di atas nampan.
ketika memberi perintah kepada anak bungsunya itu. Biar Mai saja yang mengantarkannya, Bu. Aku yang baru saja lepas mandi, meraih dengan sigap nampan yang telah disiapkan oleh ibu mertuaku. Mas Fandi yang sebelumnya nampak hikmat di meja makan dapur, urung menyuapkan makanan pada sendoknya ke mulut. "Kamu nggak makan, Mai?" tanya Mas Fandi sambil menatapku, seperti tidak setuju dengan apa yang aku lakukan saat ini. Aneh, kenapa harus keberatan gitu sih? "Aku belum lapar, Mas. Biar Tasya saja yang makan duluan." Aku langsung mengambil alih tugas Tasya, membawakan makanan ke kamar Laura. "Permisi, maaf, gak bisa ketuk pintu, tanganku penuh," ucapku langsung masuk ketika melangkahkan kaki ke dalam kamar yang dulu merupakan kamar Mas Fandi. Seulas senyum tersungging dari bibir Laura. "Terima kasih ya, Mbak," ucapnya lirih. Selalu begitu, seperti orang yang kurang gizi. Perasaan dulu, kakakku sehabis lahiran biasa aja, gak gini-gini amat deh. "Sini, biar aku yang pegang." "Dedeknya namanya siapa sih? Umur berapa?" Aku berinisiatif mengambil alih bayi perempuan itu, setelah meletakkan nampan tadi di atas meja kecil. "Namanya Jelita, Mbak. Umurnya 20 hari. Aku mengangguk dan beroria, sambil dalam hati menghitung-hitung usia pernikahanku dan Mas Fandi. Juga kemungkinan Mas Fandi kenal wanita ini jika kecurigaanku benar. Ini kalau benar ya. Ih, gemes banget deh. Hidungnya mancung, kayak Mas Fandi. Kalian sepupuan memang hidungnya pada mancung-mancung ya," ucapku memuji. Laura yang sedang meneguk air minum tersedak. Buru-buru aku letakkan kembali bayinya. "Kenapa? Kamu nggak apa-apa kan?" Enggak, Mbak. Tenggorokanku gatal." "Oh ya sudah, makan. Biar nggak gatal lagi tenggorokannya. Mbak sendiri sudah makan apa belum?" Wow, akhirnya wanita ini mengeluarkan banyak kata juga dengan suara emasnya. Lemah lembut memang, tapi entah kenapa tak nyaman di indera pendengaranku. "Aku belum lapar," jawabku sekenanya. Bayi yang konon baru berusia 20 hari itu tiba-tiba menangis, membuat Laura meletakkan cepat makanannya. "Sudah, kamu makan saja, biar aku yang gendong," sergahku cepat. Laura pun urung bangkit dan kembali menyantap makanannya. "Orang tuamu di mana?" tanyaku pelan setelah bayi perempuan yang dalam dekapanku itu tenang. "Mai, orang makan kok ditanyain macam-macam sih? Sini, dedeknya biar aku yang pegang. Kamu makan sana." Suara Mas Fandi mengagetkanku. Cepat sekali dia makan. Tadi aku lihat nasinya masih banyak. Sepiring munjung. Oh, makan kilat. Mungkin langsung ditelan tanpa dikunyah. "Sini, kamu makan saja sana. Mumpung Tasya sama ibu masih makan juga," ulang Mas Fandi lagi. "Iya, Mbak. Kamu juga harus makan," timpal Laura kemudian. "What? Mereka kompak sekali mengusirku? Karena ingin berduaan?" "Oh, tidak. Maksudku, bertiga dengan bayinya ini. Dipikir bisa semudah itukah mengusirku?" "Oh, tidak bisa. Aku di sini posisinya menantu. Menantu seharusnya lebih diprioritaskan daripada sepupu. Dan seperti yang kita ketahui, Laura hanya sebatas sepupu. Iya kan? Dia sepupu. Ya, walau mungkin hanya sebatas sepupu palsu. Tapi entahlah. Rasanya aku masih harus menunggu keabsahan dari pengakuan mereka. Aku belum lapar, Mas. Ya nggak bisa dipaksain juga kan? Kilahku kemudian, membuat Mas Fandi dan Laura nampak terdiam. Lagian ngapain juga sih kamu makannya buru-buru? Orang ada aku kok yang jagain. Iya kan, Dek Jel? Dek Jel? Kayaknya lucu juga ya.
Mendengar aku berceloteh, nampak Laura tersenyum canggung. Entah keberatan atau bagaimana, anaknya aku panggil Jel-Jel. Aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, dipanggilnya apa biasanya? Tanyaku saat memfokuskan pandanganku pada Laura. Ya Jelita, Mai. Aku tersenyum tipis. Khusus tante, panggil Jel-Jel saja ya 2 kali. Nggak apa-apa kan ya, Dek? Tanyaku, lantas membaringkan bayi cantik itu ke atas ranjangnya. Lagi-lagi Laura tersenyum canggung, sementara Mas Fandi hanya terdiam, tanpa banyak bicara. Mas, kok kamu masih mandorin kami begitu sih? Aku doang juga cukup kali buat jagain si Jel-Jel ini. Ucapku dengan mata terfokus ke arah bayi yang sudah kubaringkan. Saat kulirik sekilas, nampak Mas Fandi begitu salah tingkah. Iya, ya sudah. Aku ke kamar dulu ya. Ujar Mas Fandi masih dengan nada gugup. Ingat, orang kalau lagi makan jangan diajak ngobrol. Gak sopan. Imbuhnya kemudian. Sempat-sempatnya dia berceramah. Nanti setelah Laura selesai makan, cepat ke kamar. Aku pengen minta dikerokin. Kurang enak badan. Setelah sebelumnya banyak diam, aku akui suamiku itu mulai terdengar banyak bicara kali ini. Tapi intinya satu, kayaknya aku tidak boleh kepo sama latar belakang si Laura. Ada apa sih? Mas Fandi baru hendak membalikkan badannya ketika ibu mertuaku terlihat sudah selesai dengan acara makannya dan mendatangi kami di kamar ini, membuat Mas Fandi urung menarik langkah keluar. Kenapa juga ibu mertuaku harus datang? Padahal mulutku sudah gatal ingin bertanya banyak pada Laura, tanpa diganggu oleh siapapun. Kalau bertanya sekarang, jelas percuma. Ibu mertuaku pasti mendominasi dalam menjawab. Mungkin juga memang dia sutradaranya dalam sandiwara ini. Ya sudahlah, aku hanya perlu menunggu momen yang tepat. Itu saja. Aduh, sakit! Aku menjerit sambil memegangi pergelangan kaki saat sengaja menjatuhkan diri di bibir ranjang ketika duduk mengawasi bayi itu. Melihatku jatuh, Mas Fandi langsung sigap mendekat, lantas menegakkan tubuhku dengan cekatan, sementara Laura terlihat menghentikan makannya dengan segera. Sedangkan ibu mertuaku terlihat membelalak karena kaget. Mungkin wanita parubaya yang pandai bersandiwara itu tidak menyangka kalau aku akan terjatuh dari tepian ranjang seperti ini. Bisa-bisanya coba kamu jatuh. Ceroboh banget sih. Sambil ngomel, Mas Fandi mengurut pergelangan kakiku yang aku buat senatural mungkin. Kesusahan saat hendak berdiri. Au, sakit mas, sakit banget. Aku gak bisa berdiri. Rengekku manja. Kulihat sekilas Laura benar-benar menghentikan makannya. Mungkin sudah tidak selera lagi. Sementara Mas Fandi masih saja fokus mengurus pergelangan kakiku. Mas, gendong dong. Aku merengek seperti anak kecil minta jajan. Jalan sendiri saja kenapa sih? Nampak sekali Mas Fandi keberatan dengan permintaanku yang memang sedikit mengada-ngada. Van? Terdengar suara ibu mertuaku meninggi dengan delikan tajam mengarah pada anak sulungnya. Namanya sakit, mana bisa dipaksain jalan. Lanjutnya, seolah membenarkan permintaanku. Memang mertua idaman semua orang, pengertian dan bijak sekali, dan sangat memahami kemauan menantunya. Setelahnya, tanpa banyak ngomong, ku kalungkan kedua tanganku ke leher Mas Fandi. Aku mau makan dulu, Mas. Temani aku ya. Mas Fandi pun mengangguk, kemudian langsung membawaku keluar sambil memapahku pelan. Dari 2 ekor mataku, bisa kulihat dengan jelas. Laura tertunduk melihat kemesraanku dengan suaminya. Suamiku. Punggung tangannya lantas mengusap sudut matanya. Menangiskah dia? Padahal menu makanannya tidak ada yang pedas. Sampai di ruang makan,
Mas Fandi mendudukkanku di kursi. Setelahnya, dia mengambilkan piring dan air minum. Saat mungkin merasa sudah berbuat baik terlalu banyak untukku, ia nampak tertarik berbalik untuk meninggalkanku. "Mas, mau kemana?" sergahku cepat. "Nanti panggil aja ya, kalau sudah selesai. Aku mau ke kamar sebentar." "Oh, ya sudah deh." Aku pun mengangguk, mencoba paham dengan kemauannya. Setelah Mas Fandi berlalu, aku menarik nafas dalam, lalu mulai menyendokkan nasi. Hanya sedikit. Aku memang tidak berselera makan sejak tadi. 3 suap saja aku bisa menelan makanan. "Mas," aku memanggilnya dengan suara yang mungkin saja terdengar cukup lantang. Aku yakin Mas Fandi baru sampai jika memang tujuannya adalah ke kamar kami. Tak berselang lama, anak sulung Bu Asih, ibu mertuaku itu, muncul lagi di hadapanku. "Kok cepat banget makannya?" tanyanya heran. "Aku sudah kenyang, Mas." Aku mengesap perut dengan ekspresi manja, yang aku sadari saja geli memperagakannya. "Oh," Mas Fandi kembali memapahku ke kamar, dan kemudian mendudukkanku di tepi ranjang. "Mas, kalau kakiku sakit gini, kayaknya mendingan kita di sini saja deh. Sampai beberapa hari ke depan. Kan gak enak banget kalau aku ditinggal kerja. Terus gak bisa kemana-mana. Mendingan aku di sini saja ya. Kan ada temannya." Mas Fandi terdiam. Mungkin sedang berpikir keras. "Besok aku panggilin tukang urut aja ya. Pagi-pagi. Palingan ini cuma terkilir. Gak usah terlalu dibesar-besarin. Kamu juga sih, gak hati-hati." Mas Fandi mengomeliku lagi, membuat telinga dan hatiku memanas. "Kepalamu tuh yang harusnya dibesarkan, Mas, biar muatannya banyak untuk berpikir," batinku. Mendengar Mas Fandi tidak berhenti berceramah dan mengomeliku dari tadi, sungguh rasanya ingin kugeplak saja kepalanya dengan kemoceng yang tergantung di dinding. Gemas sekali aku. "Tahan, Mai, tahan." "Siapa yang besar-besarin sih, Mas? Kamu kira aku sakit bohongan? Ini kakiku lagi sakit banget tahu." "Ya kan sudah aku bilang, besok pagi kita panggil tukang pijit." "Gimana sih?" Aku memilih tidak menyahut lagi ucapannya. Malas juga berdebat. "Lagian, ngotot amat sih pengen lama-lama di sini. Padahal kan rumah sendiri pasti lebih nyaman." Mas Fandi mulai berceramah lagi, membosankan sekali. "Fandi," panggil ibu mertuaku panjang, membuatku dan Mas Fandi kompak menutup mulut. "Iya, Bu." Mas Fandi berjalan dan membuka pintu. "Gimana kakinya, Mai?" "Besok pagi aku panggilin tukang urut. Bisa ditinggal sebentar nggak sekarang? Ibu mau meminta kamu untuk nganterin ibu ke rumah Bu Hindun sebentar. Ibu lupa belum bayar arisan. Sudah ditagih nih. Mau minta tolong Tasya, tapi Tasyanya sudah tidur kayaknya. Perasaan tiap aku kesini, yang diributin arisan terus. Ikut arisan di berapa grup sih emangnya Bu Asih itu?" "Oh, iya, bisa kok, Bu," jawab Mas Fandi dengan tidak sedikit pun menunjukkan raut wajah keberatan. Anak yang berbakti. Keduanya lalu keluar meninggalkanku seorang diri. Satu kesempatan sebenarnya buat kembali ke kamar Laura. Tapi aku kan sekarang lagi pura-pura gak bisa jalan. Rupanya rumah Ibu Hindun itu lumayan jauh. Terbukti setelah hampir 1 jam, Mas Fandi baru saja kembali. "Jauh ya, Mas, tempat bayar arisannya?" tanyaku begitu Mas Fandi kembali ke rumah. "Ya lumayan." "Mas, kita tidur yuk. Aku sudah ngantuk." Mas Fandi yang seperti enggan diajak bicara, buru-buru memotong ucapanku, seolah tidak ingin membahas apapun. Dia memilih membaringkan tubuhnya setelah mematikan lampu kamar. Kami pun lantas tertidur dengan posisi saling memunggungi. Entah siapa yang lebih dulu terlelap di antara kami berdua. Aku tidak tahu. Pertengahan malam, tiba-tiba ada timbul keinginan untuk buang air kecil.
Sambil mengeliatkan badan, aku duduk dan menegakkan tubuhku. Dek, mataku langsung segar saat melihat di sebelahku kosong. Lama aku menunggu, siapa tahu Mas Fandi ke kamar kecil, namun tidak juga ada tanda-tanda dia kembali. Entah kenapa hati kecilku meyakini jika dia sedang ada di kamar Laura sekarang. Baiklah, mungkin ini saatnya. Rasa ingin buang air kecil aku tahan. Aku pun memaksa diri untuk bangkit dan berjalan pelan menuju kamar Laura. Kamar yang menjadi tujuanku. Suara dua orang sedang berbicara terdengar dari dalam sana. Namun sayangnya, pendengaranku tidak bisa menangkap pasti karena mereka tengah berbisik. Tapi jelas yang berbicara adalah suara laki-laki dan perempuan. Siapa lagi kalau bukan Mas Fandi? Hanya dia laki-laki di rumah ini. Menyadari hal itu, emosiku langsung naik ke ubun-ubun. Tidak peduli ada anak kecil yang sedang tertidur, aku nekat melakukan sesuatu. Entah dapat kekuatan super atau memang pintu kamarnya tidak dikunci. Dan brak! Pintu kamar itu terbuka dengan sekali tendangan. Aku berdiri membeku. Seluruh darahku seakan berhenti mengalir. Di hadapanku, kenyataan yang selama ini aku takutkan terhampar begitu telanjang. Di atas kasur, Mas Fandi dan wanita itu, Laura, sedang bergumul mesra, berpeluh keringat, mengabaikan bayi jelita yang terlelap di tempat tidur di samping mereka. Dunia yang aku bangun bersamanya telah runtuh dalam sekejap. Mas Fandi dan Laura terkejut, panik melihatku di ambang pintu. Mereka buru-buru menutupi tubuh mereka masing-masing. Maira, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, Maira. Mas Fandi tergagap, berusaha mencari alasan yang mustahil. Air mataku pun luruh, bukan karena sakit, melainkan karena amarah yang membakar seluruh dadaku. Aku tidak peduli lagi dengan sandiwara, dengan janji, ataupun dengan semua kebohongan yang telah mereka bangun. Aku pikir, aku melihatnya, Mas. Suaraku bergetar menahan tangis. Ternyata selama ini kamu bukan suami siaga untuk ibumu, tetapi untuk istri mudamu dan anak harammu. Laura menunduk, menangis. Mas Fandi berusaha bangkit, mendekatiku, tapi aku mundur. Jangan sentuh aku. Kita cerai, ucapku tegas. Suaraku dipenuhi luka dan keputusasaan. Kamu bisa bahagia dengan keluarga barumu itu, dan aku akan pergi sejauh mungkin dari hidup kalian. Aku berbalik, langkahku gontai meninggalkan kamar itu. Aku tidak memperdulikan teriakan Mas Fandi yang memanggilku. Aku juga tidak peduli lagi dengan ibu mertuaku yang muncul dari kamarnya, menatapku dengan pandangan bersalah. Hati ini sudah mati rasa. Malam itu, dengan tangan gemetar, aku mengemasi semua barang-barangku. Aku hanya mengambil yang paling penting, ponsel, dompet, dan beberapa pakaian. Aku tinggalkan cincin pernikahanku di atas meja, di samping secari kertas yang bertuliskan permohonan cerai. Aku melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan semua kenangan pahit yang pernah aku miliki. Aku pergi jauh, tanpa tujuan yang pasti, hanya berbekal nekat untuk memulai hidup baru. Dalam kesendirianku, aku menemukan kembali diriku. Tidak ada lagi kecurigaan yang menyiksa. Tidak ada lagi kebohongan yang melukaiku. Aku tidak lagi harus berakting. Tidak lagi aku harus berpura-pura. Sekarang aku sudah bebas. Meskipun sendirian, aku merasa damai. Aku tidak pernah berpikir bahwa perpisahan akan memberikanku kebahagiaan sebesar ini. Aku menemukan pekerjaan baruku, teman-teman baru, dan hobiku yang baru. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lagi. Aku bahagia dengan caraku sendiri, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Tamat.